Selamat datang di channel ini, rekan-rekan sekalian. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sampai dengan saat ini rekan-rekan tetap sehat, diberikan kelancaran di dalam mengikuti seleksi P3K tahun 2024, sehingga pada tahun ini bisa lulus menjadi ASN P3K. Nah, rekan-rekan, video ini kita kembali membahas soal kompetensi teknis P3K khusus untuk jabatan penata layanan operasional. Untuk jabatan administrasi perkantoran, operator layanan, dan formasi guru dan kesehatan serta formasi lainnya, itu sudah saya bahas di video-video saya sebelumnya. Di ke depan kita akan terus membahas kisi-kisi soal kompetensi teknis untuk seluruh formasi. Nah, rekan-rekan, bagi rekan-rekan yang sampai dengan saat ini belum memiliki bank soal kisi-kisi kompetensi teknis P3K, rekan-rekan bisa menghubungi admin kami. Silakan dikonfirmasi jabatan atau formasi yang dilamar pada seleksi P3K pada tahun 2024. Nanti bank soalnya akan disesuaikan dengan formasi atau jabatan yang rekan-rekan lamar. Nomor WA admin akan saya bagikan di kolom komentar dan kolom deskripsi video ini. Silakan hubungi WA-nya, kemudian konfirmasi jabatan yang ingin dilamar pada tahun ini, maka nanti admin akan menyesuaikan soal-soal kompetensi teknisnya sesuai dengan formasi yang dilamar. Nah, rekan-rekan, lanjut saja kita ke soal pertama. Pada pembahasan kali ini saya memberikan kesempatan kepada rekan-rekan untuk bersama-sama latihan soal dan soal HOTS pada video kali ini. Rekan-rekan bisa latihan dan menuliskan jawaban, kira-kira mana jawaban yang paling tepat setiap item soal ini. Silakan tuliskan di kolom komentar. Saya berikan waktu 4-5 detik. Kita lanjut saja ke soal pertama. Pertanyaannya adalah, di dalam menghadapi peningkatan volume layanan publik yang signifikan, Anda ditugaskan untuk memastikan pelayanan tetap berjalan lancar. Apa langkah paling strategis untuk mempertahankan kualitas layanan? A. Mengajukan permohonan penambahan anggaran untuk merekrut tenaga baru. Jadi mungkin Anda menganggap bahwa penambahan tenaga ini bisa memberikan peningkatan volume layanan publik, ya, bisa memastikan pelayanan tetap berjalan lancar, karena di sini kata kunci di sini ada peningkatan volume layanan publik. Maka pilihan nomor A, mengajukan permohonan penambahan anggaran untuk merekrut tenaga baru. Kemudian B, memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi pelayanan. C, meminta pegawai lembur untuk menyelesaikan backlog pelayanan. D, menyusun ulang SOP agar lebih fleksibel di dalam menangani lonjakan pekerjaan. E, mengalihkan sebagian layanan kepada pihak ketiga. Kira-kira rekan-rekan soal nomor 1 ini apa jawabannya? Silakan tuliskan di kolom komentar 5 detik dari sekarang. Baik, kita lanjut. Langsung saja kita lihat jawabannya adalah B, ya. Jadi dalam menghadapi peningkatan volume layanan publik, tentu langkah strategis yang bisa kita ambil adalah memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi pelayanan. Di sini ada pembahasannya, rekan-rekan. Penggunaan teknologi digital itu memberikan solusi jangka panjang yang lebih efisien dan berkelanjutan. Jadi nanti jika ada soal-soal di seleksi kompetensi, ada yang menyangkut terkait dengan pelayanan publik, jika ada opsi pilihan teknologi, ini bisa menjadi pertimbangan, ya, karena penggunaan teknologi digital itu saat ini itu dianggap akan memberikan solusi jangka panjang yang lebih efisien dan berkelanjutan. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan nomor 2. Anda menemukan bahwa ada ketidakseimbangan beban kerja antar tim di bagian operasional. Apa yang sebaiknya Anda lakukan untuk mengatasi masalah ini? A. Menambah jam kerja untuk tim yang beban kerjanya lebih ringan.
B. Menyusun ulang tugas dan distribusi pekerjaan sesuai kapasitas masing-masing tim. C. Mengalihkan beban kerja tambahan kepada tim yang lebih kuat. D. Mengurangi target kerja untuk tim dengan beban kerja yang lebih berat. E. Menyewa konsultan untuk menganalisis distribusi kerja. Silakan rekan-rekan bisa menjawab pertanyaan ini 5 detik dari sekarang. Baik, kita lanjut. Jadi dalam menghadapi pertanyaan seperti ini, saya sudah berulang kali membagikan tips agar supaya lebih cepat di dalam menganalisa sebuah pertanyaan ini. Jadi tipsnya yaitu menggunakan sistem eliminasi. Sistem eliminasi sistem eliminasi ini adalah tujuannya adalah untuk mencari jawaban yang poin nilainya itu paling tinggi di antara jawaban yang ada, di antara opsi jawaban yang ada. Caranya seperti ini rekan-rekan, kita terlebih dahulu mencari kata kunci dari pertanyaan. Anda menemukan bahwa ada ketidakseimbangan beban kerja antar tim di bagian operasional. Jadi ada ketidakseimbangan kerja ya antara tim. Apa yang sebaiknya Anda lakukan untuk mengatasi masalah ini? A. Menambah jam kerja untuk tim yang beban kerjanya lebih ringan. Jawaban A kita bandingkan dengan jawaban B. Menyusun ulang tugas dan distribusi pekerjaan yang sesuai kapasitas masing-masing tim. Jadi kalau kita kaitkan dengan pertanyaan ketidakseimbangan, maka di sini sebenarnya yang paling tepat adalah B. Jika jawaban A dengan jawaban B kita bandingkan. Sehingga dengan demikian jawaban A ini bisa kita eliminasi ya. Bisa kita eliminasi. Nah, selanjutnya jawaban B ini kita bandingkan lagi dengan jawaban C ya. Jawaban B kita bandingkan dengan jawaban C. Mengalihkan beban kerja tambahan kepada tim yang lebih kuat. Nah, tentu ini tidak mengatasi masalah ketidakseimbangan ya. Jika dibandingkan dengan jawaban B, maka jawaban C ini kurang tepat karena ada jawaban B yang memang lebih tepat untuk menyusun ulang tugas dan distribusi pekerjaan, sehingga jawaban C ini bisa kita eliminasi. Selanjutnya D, mengurangi target kerja untuk tim dengan beban kerja yang lebih berat. Ini juga bisa kita eliminasi, sehingga sekarang yang mau kita bandingkan antara jawaban B ya, antara jawaban B dengan jawaban E. Ini yang tersisa menyewa konsultan untuk menganalisis distribusi kerja. Tentu ini langkah yang kurang tepat jika kita bandingkan dengan jawaban B, sehingga jawaban E ini bisa kita eliminasi. Sehingga dengan demikian rekan-rekan, untuk pertanyaan soal nomor 2 ini, jawaban yang tersisa adalah jawaban B ya. Untuk soal nomor 2 untuk jawaban B. Jadi seperti itu teknik eliminasi jika kita menemukan pertanyaan-pertanyaan HOTS seperti ini, agar supaya kita tidak bingung dan waktu itu terus berjalan. Upayakan dalam setiap pengerjaan, setiap soal itu paling lama 10 detik itu kita sudah bisa menyelesaikan dan menjawab pertanyaan ini ya. Karena kompetensi teknis saja itu sebanyak 90 soal ya. 90 soal dengan waktu yang disediakan itu sangat minim, sehingga rekan-rekan harus bisa betul mengatur secara baik waktu yang telah diberikan. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Di sini ada penjelasan dan pembahasan bahwa pendekatan redistribusi beban kerja sesuai kapasitas akan menghasilkan efisien dan keadilan antar tim. Jadi ini yang perlu kita pahami di bank soal ini sudah ada pembahasannya. Dan ini materi yang perlu kita pahami selaku penata layanan operasional, bahwa pendekatan retribusi beban kerja sesuai kapasitas itu akan menghasilkan efisiensi dan keadilan antar tim. Jadi kalau kita mau mencari atau menghasilkan efisiensi dan keadilan di antar tim, maka pendekatan redistribusi beban kerja itu bisa menjadi pilihan utama di dalam mengatasi hal itu. Jadi bisa saja soal-soal seperti ini bisa muncul dalam bentuk yang berbeda, tetapi maksud dan tujuannya adalah pendekatan redistribusi, yaitu menghasilkan efisiensi dan keadilan antar tim. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 3 ya. Pertanyaan nomor 3. Pertanyaannya adalah
terdapat gangguan sistem yang menyebabkan keterlambatan layanan operasional. Sebagai penata layanan operasional, bagaimana Anda harus bertindak? A. Menunda semua layanan hingga sistem pulih. B. Menginformasikan kepada masyarakat tentang keterlambatan layanan. C. Mengembangkan solusi manual sementara untuk mengatasi gangguan. D. Meminta pegawai bekerja di luar jam operasional. E. Mengalihkan masalah ini ke Departemen Teknis tanpa mengambil tindakan. Silakan rekan-rekan, soal nomor 3 ini jawabannya apa? Tuliskan di kolom komentar nomor 3 A, B, C, D, atau E. Silakan 5 detik dari sekarang. Baik, kita langsung lanjut saja. Kita jawab pertanyaan nomor 3. Seperti biasa kita gunakan sistem eliminasi. Terdapat gangguan sistem yang menyebabkan keterlambatan layanan operasional. Ya. Sebagai penata layanan operasional apa? Bagaimana Anda harus bertindak? Kita bandingkan A dengan B. Ya. Menunda semua layanan hingga sistem ini pulih. Menginformasikan kepada masyarakat tentang keterlambatan layanan. Tentu mungkin yang lebih tepat adalah B. Ya. Menunda semua layanan hingga sistem pulih ini kurang tepat kalau kita menghadapi situasi seperti ini. Kemudian, salah ya. Ini yang kita eliminasi adalah A, ini B ya. Kemudian kita bandingkan jawaban B dengan jawaban C. Mengembangkan solusi manual sementara untuk mengatasi gangguan. Jadi ada mengembangkan solusi manual sementara untuk mengatasi gangguan. Jadi mengembangkan solusi dengan tujuan mengatasi gangguan. Jadi yang mana lebih tepat, B atau C? Tentu yang lebih tepat adalah C. Sehingga B ini kita eliminasi ya. Jadi A, B sudah kita eliminasi. Sekarang antara C dengan D kita bandingkan. D. Meminta pegawai bekerja di luar jam operasional. Nah, tentu dalam segi manajemen waktu ini kurang tepat. Sehingga jawaban D ini bisa kita eliminasi. Tersisa jawaban C dengan E. Mengalihkan masalah ini ke Departemen Teknis tanpa mengambil tindakan. Ini juga kurang tepat ya. Karena ini mengalihkan persoalan tanpa ada tindakan. Sehingga dengan demikian jawaban yang paling tepat dari kita eliminasi adalah jawaban C. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita lihat rekan-rekan apakah sudah cocok. Di sini pembahasan memang jawabannya adalah C. Jadi jika terdapat gangguan sistem yang menyebabkan keterlambatan layanan operasional, maka penata layanan operasional itu bisa mengembangkan solusi manual sementara untuk mengatasi gangguan. Jadi di sini pembahasannya adalah mengembangkan solusi manual ini menunjukkan kepemimpinan yang proaktif dan fokus pada menjaga kelancaran pelayanan. Jadi seorang pemimpin, seorang penata layanan itu harus proaktif dan fokus pada tujuannya dalam menjaga kelancaran pelayanan. Jadi seperti itu rekan-rekan. Terakhir kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ya ini pertanyaan nomor 4. Ya, pertanyaannya adalah sebagai penata layanan operasional, Anda mendapati adanya pelanggaran prosedur di tim Anda. Apa tindakan terbaik yang harus diambil untuk mengatasi masalah ini? A. Memberikan teguran keras kepada seluruh tim. B. Melakukan audit internal untuk mengidentifikasi sumber masalah. C. Memperketat pengawasan dan kontrol operasional. D. Melaporkan langsung ke atasan tanpa tindakan awal. E. Membuat laporan resmi kepada tim pengawas internal. Silakan rekan-rekan 5 detik dari sekarang. Kira-kira soal nomor 4 jawabannya A, B, C, D, atau E. Silakan tuliskan di kolom komentar 5 detik dari sekarang. Oke, lanjut. Kita lihat jawabannya. Yang paling tepat adalah B ya. Jika Anda mendapati pelanggaran prosedur di tim, maka tindakan yang harus kita ambil adalah melakukan audit internal untuk mengidentifikasi sumber masalah. Audit internal membantu menemukan akar persoalan secara sistematis dan menyeluruh. Jadi rekan-rekan, jika rekan-rekan nanti diperhadapkan dengan soal-soal seperti ini kata kuncinya ya, yang perlu kita pahami bahwa audit internal itu membantu menemukan akar persoalan secara sistematis dan menyeluruh. Begitupun tadi ada di sini juga mengembangkan solusi manual, menunjukkan kepemimpinan yang proaktif dan fokus pada menjaga kelancaran pelayanan.